selamat pagi jemaat Blessing yang di rumah dan di sini, apa kabar? Luar biasa. Selalu luar biasa di dalam Tuhan, amin. Mari kita sambut kita. Bapa, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus yang di rumah yang mendengarkan Tuhan Yesus mendapatkan kuasa-Mu ya Tuhan, mendapatkan kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan, mendapatkan hadirat-Mu yang luar biasa ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan Yesus di dalam nama-Mu ya Bapa. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Tuhan
Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya Tuhan, kami puja Kau Raja mulia Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Engkau ya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap cinta Engkau ya Bapa. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu,
Bahayakanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya persilakan hambanya. Kami butuh firman-Mu. Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Yes. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh tim pelayan yang ada. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah menang mengatasi kekhawatiran. Menang mengatasi kekhawatiran. Mari kita baca dulu ayatnya dari Matius 6 ayat 25 sampai 26. Ini ayat yang cukup terkenal, Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 26 berkata begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Dikatakan, apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu Tuhan, apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran adalah adanya perasaan gelisah, prihatin atau takut. Perasaan ini biasanya berhubungan dengan pikiran-pikiran negatif terhadap sesuatu yang diduga akan terjadi di masa mendatang. Jadi saya ulangi, kekhawatiran adalah adanya perasaan gelisah, prihatin atau takut. Perasaan ini biasanya berhubungan dengan pikiran-pikiran negatif terhadap sesuatu yang diduga akan terjadi di masa mendatang. Nah, Bapak Ibu Tuhan, di dalam perjanjian baru, istilah yang dipakai untuk kata khawatir adalah dengan menggunakan istilah merimnao. Merimnao ini artinya merasa cemas, takut, atau pikiran bercabang. Kata ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, kekhawatiran yang negatif membahayakan dan melumpuhkan. Bapak Ibu, kalau tadi kita baca Matius 6 ayat 25 sampai 34, kita menemukan 6 kali Tuhan Yesus berkata jangan khawatir. Ada 6 kali Yesus berkata jangan khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran yang ada, yang dimaksud dalam teks itu adalah kekhawatiran yang negatif, membahayakan dan melumpuhkan apa? Iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, jadi ini perlu kita perhatikan. Ini kekhawatiran yang negatif, kekhawatiran yang berlebihan, sehingga membahayakan dan melumpuhkan sekali lagi iman percaya kita. Yang kedua, yaitu kekhawatiran karena rasa prihatin yang positif dan berguna. Kalau kita baca dalam kitab Filipi 2, 19-21, kita melihat bagaimana Paulus mengirim Timotius kepada jemaat Filipi karena ia merasa prihatin terhadap kesejahteraan jemaat pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita lihat bagaimana Paulus memiliki rasa prihatin
rasa kekhawatiran, tetapi kekhawatiran yang positif dan berguna. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia memikirkan kesejahteraan yaitu jemaat yang ada di kota Filipi waktu itu. Jadi hal ini adalah kekhawatiran positif yang mendorong Paulus dan Timotius untuk menyatakan kasih terhadap sesamanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, semua orang dapat diliputi dengan yang namanya kekhawatiran. Sebab tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kekhawatiran. Bapak Ibu, saya ulangi statement ini. Semua orang dapat diliputi kekhawatiran. Sebab tidak ada seorang pun yang kebal terhadap yang namanya kekhawatiran. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran? Ada beberapa hal yang kita akan pelajari Bapak Ibu secara cepat pada saat ini. Yang pertama, pusatkan perhatian kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran? Yaitu kita diajarkan oleh firman Tuhan, pusatkan perhatian kita kepada Tuhan atau kepada Allah. Orang yang selalu khawatir memusatkan pikiran mereka yang pertama pada akibat dan peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Bapak Ibu, kita lihat di sini. Jadi orang yang selalu khawatir memusatkan pikirannya yang pertama pada akibat dan peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Peristiwanya belum terjadi, tetapi kekhawatirannya sudah terus berlebih-lebihan Bapak Ibu. Padahal sekali lagi itu belum terjadi. Kita sudah dihantui dengan perasaan khawatir, was-was dan sebagainya. Yang kedua, merasa begitu lemah dan percaya bahwa kemungkinan yang terburuk akan terjadi. Bapak Ibu, merasa begitu lemah dan percaya bahwa kemungkinan yang terburuk akan terjadi. Bapak Ibu, hati-hati dengan hal ini. Kitab firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu. Apa yang kau takuti itu yang bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan merasa begitu lemah dan percaya bahwa kemungkinan yang terburuk akan terjadi. Yang ketiga, merasa tanggung jawab atas segala yang ada di luar kemampuan mereka. Misalkan kalau saya sebagai kepala rumah tangga, karena merasa tanggung jawab, jadi kita merasa khawatir gimana ya nanti masa depan anak-anak saya, masa depan istri saya, masa depan keluarga saya. Kenapa? Karena merasa tanggung jawab atas segala yang ada di luar kemampuan kita, kemampuan mereka Bapak Ibu. Nah untuk itu kita harus memusatkan pikiran kita kepada Allah. Bapak Ibu Tuhan, mengapa kita harus memikirkan atau memusatkan pikiran kita kepada Tuhan? Yang pertama, Allah ada di mana-mana. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur kita punya Allah ada di mana-mana. Mazmur 139 ayat 7. Kemanakah aku dapat menjadi rohmu? Ketika aku jalan dalam lembah kekelaman pun, engkau ada. Engkau ada di langit, engkau ada di bumi, engkau ada di dunia orang mati. Kita nggak bisa lari dari Tuhan. Artinya apa? Allah ada di mana-mana. Maka kita memusatkan pikiran kita hanya kepada Tuhan Bapak. Ini penting. Hari-hari ini banyak orang pusat pikirannya kepada corona. Si corona itu. Sekali-sekali kepada Corolla kepada Crown. Itu kan saudaranya corona Bapak Ibu. Zaman dulu ya, setahu saya itu nama merek mobil. Corona. Ya sebelum corona namanya Corolla. Ada mobil Crown. Hari-hari orang memusat pikir kepada corona. Hari ini kita diingatkan, biar kita memusatkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kepada Allah kita. Kenapa? Karena Allah ada di mana-mana. Yang kedua, Allah mengetahui segalanya. Bapak Ibu, Mazmur 33 ayat 13 berkata begini Bapak Ibu. Tuhan dari surga melihat setiap anak manusia. Dari surga dia lihat kita Bapak Ibu, anak manusia. Artinya apa? Dia mengetahui segala-galanya. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Dia tahu apa yang sedang kita hadapi hari-hari. Dia tahu Bapak Ibu. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Dia tahu. Karena itu dia tahu segala-galanya buat hidup kita.
Makanya pusatkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, Allah berkuasa atas segalanya. Bapak Ibu, kalau kita baca Kejadian 17 ayat yang pertama. Itu kisah di mana ketika Tuhan berfirman kepada Abram. Saat itu Bapak Ibu, Abram belum punya keturunan. Dia sudah lanjut usia. Tapi Tuhan berfirman, dia berkata, aku Allah yang maha kuasa. Baca ayatnya Bapak Ibu, Kejadian 17 ayat pertama berkata, dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Artinya dia berkuasa untuk berbuat apapun. Termasuk dia berkuasa untuk memberikan keturunan kepada Abram pada waktu itu. Meskipun dalam usia yang sudah lanjut usia. Kita tahu Bapak Ibu, Abraham punya anak ketika dia genap berusia 100 tahun. Janji firman Tuhan itu digenapi ketika Abraham berumur 100 tahun. 25 tahun dia menanti janji Tuhan. Dan dia menikmati penggenapan janji Allah ketika dia berusia 100 tahun. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah itu maha kuasa untuk menggenapi janji firman-Nya. Dia berkuasa untuk menggenapi setiap janji-janji firman-Nya. Untuk itu Bapak Tuhan, biar kita memusatkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Hari-hari ini meskipun situasi sulit, situasi yang tidak baik, dalam kita terus menjalani masa pandemi ini, kita harus tetap diajar oleh firman Allah agar kita memusatkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Sebab Allah ada di mana-mana, Allah mengetahui segalanya, Allah berkuasa atas segalanya. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang atas kekhawatiran? Yang kedua, kita beriman. Artinya bertindak dengan iman. Hal perlu kita perhatikan dalam hal iman adalah kita percaya akan firman. Bapak Ibu. Yang pertama kita harus percaya akan firman. Bapak Ibu, justru masalahnya adalah kadang-kadang kita dihantui dengan keraguan-raguan. Dihantui dengan rasa ketidakpercayaan. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menegur para murid dalam berbagai peristiwa, Yesus selalu berkata begini, mengapa hatimu kurang percaya? Ternyata kepercayaan kita kepada Tuhan itu sangat begitu penting. Jadi kalau kita percaya akan firman itu, maka Alkitab berkata, jadilah seperti apa yang kau percayai. Makanya bangsa Tuhan, kita harus percaya akan firman. Kemudian yang kedua, melakukan apa yang menjadi bagian kita Bapak Ibu. Kita lakukan menjadi bagian kita. Ya, jadi kalau kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yaitu apa? Kita beribadah, kita berdoa, ya, kita melakukan aktivitas hidup kita, ya, kita bekerja, kita usaha, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita Bapak Ibu. Tapi ingat, ada bagian yang kita tidak bisa lakukan, itu dikerjakan oleh Tuhan. Bagian-bagian yang kita nggak bisa lakukan, itu nanti Tuhan yang akan bekerja atas hidup kita. Yang penting kita lakukan menjadi bagian kita. Selama kita ada dalam dunia ini. Bapak Ibu, kita lakukan bagian kita. Ya. Jadi kalau kita hari-hari mungkin kita sakit, kita lakukan bagian kita. Kita apa Bapak Ibu? Tetap menjaga tubuh kita. Tetap kita minum obat, minum vitamin dan sebagainya. Itu bagian kita. Nah bagian Tuhan nanti adalah Tuhan menyembuhkan atau memberikan mujizat di tengah-tengah penyakit kita. Tapi tetap kita lakukan bagian kita. Hari ini Bapak Ibu, ya kita harus tetap melakukan prokes secara ketat. Itu bagian kita Bapak Ibu. Bagian Tuhan adalah Tuhan melindungi kita. Amin. Tapi tetap kita mesti lakukan bagian kita. Jangan mentang-mentang kita merasa dilindungi Tuhan, lalu kita nggak pakai masker, ya kita nggak ikuti protokol kesehatan secara ketat, terus kemudian kita nggak minum vitamin dan sebagainya. Itu nanti membawa diri kita jatuh ke dalam pencobaan. Jadi bangsa Tuhan,
dalam rangka kita beriman, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yang kedua. Yang ketiga, kita bertekun dalam iman. Artinya Bapak Ibu Tuhan, yang kita imani hari-hari ini mungkin belum digenapi. Tapi kita diajak tetap bertekun. Tetap tekun di dalam iman kita. Jangan kita undur. Jangan kita nyerah Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini kita merasakan, aduh kok Tuhan, doa saya kok belum dijawab. Sudah sekian lama saya berdoa, Tuhan gak jawab doa saya. Tapi ingat Bapak Tuhan, kita diajak tetap bertekun dalam iman kita kepada Tuhan. Ketekunan itu sangat penting Bapak Ibu. Untuk kita apa? Menerima penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, Abraham waktu itu diajari untuk bertekun dalam iman. Dan akhirnya dia mendapatkan penggenapan janji Tuhan. Dari hasil ketekunan imannya. Dan kita lihat akhirnya apa? Abraham disebut Bapak orang beriman. Kenapa? Karena ketekunannya dalam hal dia beriman kepada Allahnya, kepada Tuhan yang dia sembah. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menang mengatasi kekhawatiran? Yang ketiga, datang kepada Allah. Dalam Filipi 4:6-7 mengajar kita untuk tidak tenggelam dalam kekhawatiran. Mengajar kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita harus doa. Ketika kita rasa ada khawatir, kita doa. Kita menyembah. Kita memuji kebesaran Tuhan. Bapak Tuhan, ada lagu mengatakan, Tuhan itu hanya sejauh doa. Tuhan itu sejauh doa. Jadi pentingnya kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, menyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan apa yang jadi kerinduan hati kita. Kita nyatakan permohonan kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Tadi yang pertama, kita sembah Dia dulu. Kita memuji Dia. Kemudian yang kedua, Filipi 4 ayat 61 mengajar kepada kita menyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati kita, kita nyatakan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini banyak kerinduan yang sedang kita ingin nyatakan. Isi hati kita kepada Tuhan. Nyatakan. Tidak apa-apa. Nyatakan kepada Tuhan. Dan biarlah kita imani Bapak Ibu. Apa yang kita nyatakan. Nanti Tuhan akan mendengar apa yang kita nyatakan kepada Dia. Di dalam doa yang kita naikkan. Kemudian yang ketiga kita mengucap syukur. Ketika kita datang kepada Allah. Kita berdoa. Kita menyatakan permohonan. Kita kepada Allah. Kemudian kita mengucap syukur. Mengucap syukur. Bapak Ibu, apa yang Tuhan akan nyatakan buat hidup kita. Apa yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Kita belajar mengucap syukur Bapak Ibu kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita mau terus belajar. Ya. Belajar juga mengucap syukur ketika kita datang sama Tuhan. Yang pertama, kita doa, menyembah, memuji. Memuliakan Tuhan. Kemudian menyatakan permohonan kita. Yang ketiga kita mengucap syukur. Kita berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Kita mengucap syukur untuk apa? Hal-hal yang Tuhan akan nyatakan dan dengar atas doa-doa yang kita naikkan kepada Dia. Bapak Ibu, ketika kita belajar mengucap syukur, kita percaya ada kuasa di balik ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana kita bisa menang mengatasi kekhawatiran? Menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Kita serahkan beban kita kepada Tuhan. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini, kita serahkan beban hidup kita ini kepada Tuhan. Pergumulan-pergumulan sedang kita alami, terutama dalam mengatasi COVID-19 ini. Baik pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun. Kita serahkan beban kita kepada Tuhan. Ada dua hal dalam proses ini Bapak Ibu. Yang pertama, menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Di sini dibutuhkan kerendahan hati. Ada hal Bapak Ibu yang kita nggak bisa ubah. Kalau itu sudah menjadi satu ketetapan, kita harus belajar terima Bapak.
apa yang tidak dapat kita ubah. Kita mesti belajar bisa nerima. Makanya dibutuhkan kerendahan hati kita untuk menerima hal tersebut dalam hidup ini. Kadang-kadang Bapak Ibu, ada hal-hal yang pahit mungkin yang kita terima dalam hidup ini. Dan itu memang tidak bisa kita ubah. Ya sudah, kita terima Bapak Ibu. Sekali lagi, di sini dibutuhkan kerendahan hati kita. Kemudian yang kedua, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kenapa? Karena Dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk menyatakan sesuatu buat hidup kita. Bapak Ibu, ini penting. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kenapa? Karena Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang jadi pergumulan kita. Bahkan Dia tahu tentang hidup kita. Ada ungkapan mengatakan begini Bapak Ibu. Kita dibatasi untuk mengetahui apa yang kita punyai, kita miliki sebagai manusia. Kita ini penuh keterbatasan Bapak Ibu. Tapi Tuhan yang menciptakan kita, Dia tahu persis tentang hidup kita. Dia tahu persis akan hidup kita ke depan. Dia tahu. Untuk itu makanya kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Allah. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kita percaya Bapak Ibu, nanti Tuhan yang akan bisa apa? Memimpin, menuntun, mengarahkan langkah hidup kita. Untuk itu hari-hari ini Bapak Ibu Tuhan, mungkin kita banyak yang sedang mengalami kekhawatiran. Kita khawatir dengan keadaan situasi di negara kita hari-hari ini. Terutama di kota Jakarta. Kalau kita dengar kabar tentang COVID, orang bukan menjadi tenang, bahkan menjadi cemas. Tapi hari ini kita mau serahkan semua khawatir kita kepada Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena Dia yang pegang, yang pimpin langkah-langkah hidup kita. Untuk itu berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita nyanyikan lagu El Shaddai Bapak Ibu. Nyanyikan lagu El Shaddai. Kita mau katakan kepada hidup kita, kepada jiwa kita. Kalau hari kita sedang khawatir dengan hidup kita, sedang gelisah. Kita mau berkata seperti pemazmur, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Kita katakan sama jiwa kita hari ini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa menang, mengatasi kekhawatiran yang sedang kita alami dalam hidup ini. Tak usah ku takut. Katakan Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah cemas. Tak usah cemas. Dia memberkatiku. Dia memberkatiku. Kita nyanyikan lagu dari pertama Bapak. Kita katakan kembali. Tak usah ku takut. Katakan Allah menjaga. Tak usah. Ku bimbang. Yesus peliharaku. Pelihara. Tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Tak usah cemas.
Dia memberkati. Mari katakan El Shaddai. El Shaddai. Berkatnya berkat Bapak Ibu dikasih Tuhan, meskipun kita berada di rumah hari ini, kita percaya kita punya Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, yang sanggup berbuat sesuatu buat hidup kita. Adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini mau didoakan? Bapak Ibu bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa setiap tangan-tangan yang diangkat hari ini. Biar kita terus memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menang menghadapi kekhawatiran yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita mau terus bertindak dengan iman. Kita mau datang kepada Allah dalam doa-doa kita. Dan kita menyerahkan beban kita sepenuhnya kepada Tuhan. Allah yang maha kuasa, yang berdaulat penuh buat hidup kita. Mari Bapak Ibu didoakan, angkat tanganmu, kita nyanyikan lagu dari pertama. Kita katakan kepada jiwa kita, tak usah takut, karena kita punya Allah yang menjaga kita. Tak usah takut, Allah menjaga. Tak usah bimbang, Tak usah bimbang. Yesus peliharaku. Yesus pelihara. Tak usah aku susah, Tak susah. Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Tak usah cemas, Dia memberkati. Mari katakan El Shaddai, El Shaddai, Shaddai, Maha Besar. Terus katakan Bapa, dalam nama Yesus kami datang, kami berdoa setiap tangan diangkat Tuhan. Engkau tahu menjadi pergumulan kami, Engkau tahu menjadi masalah kami. Kami membawa segala kekhawatiran hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami menang mengatasi kekuatan kami. Terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima pertolongan dari Tuhan. Kami terima jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya sakit pun disembuhkan oleh kuasa tidur Yesus. Dalam nama Yesus, kami terima kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa hidup kami
Tuhan. Ampuni kalau ada kesalahan dalam hidup kami. Ampuni Tuhan ketidakpercayaan kami, keraguan kami. Kami berlebihan. Ampuni kami Tuhan. Oh Tuhan, sekarang menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Nama Yesus, kami terima itu. Kami terima itu buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat GB Blessing. Berkati seluruh jemaat-Mu di mana mereka berada. Tuhan berkati pekerjaan, rumah tangga, studi anak mereka. Kami berdoa lindungi mereka dari virus corona, dari virus apapun. Sehingga mereka semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Sekali lagi berkat-Mu ada Tuhan. Buat seluruh jemaat GB Blessing. Di mana mereka berada Tuhan. Tuhan berkati Bapak Gembala, Pak Yanfat, sekeluarga. Berkati dengan kesehatan. Berkati dengan perlindungan. Berkati dengan karunia ilahi yang terus tambah-tambahkan. Kami berdoa Tuhan untuk tim pelayan. Berkati Ibu Wan sekeluarga. Berkati Pak David sekeluarga. Berkati seluruh tim pelayan yang ada. Yang hamba tidak sebutkan nama mereka sudah bersatu. Tuhan urapi pakai mereka. Kami berdoa. Dalam melalui GB Blessing. Banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang di rumah, kita telah menerima berkat firman Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Sungguh besar Engkau Bapa yang baik. Kau luar biasa buat kami Tuhan. Kami percaya apapun masalah kehidupan kami, hari ini kami telah mendengar firman-Mu yang luar biasa. Kami dapat menang di dalam setiap masalah kehidupan kami. Kalau kami mengandalkan Engkau, pusat pikiran kami fokus hanya kepadamu. Apapun yang terjadi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami akan melewati hari-hari bersama-Mu dengan kuasa mujizat-Mu pasti nyata dalam hidup kami. Kalau kami mengandalkan Engkau, apa yang menjadi bagian kami kerjakan dalam hidup ini. Bagian Tuhan adalah melakukan mujizat buat kami Bapak. Di dalam kekhawatiran kami percaya Engkau selalu bersama kami. Berjalan bersama kami. Engkau akan menolong kami Tuhan. Terima kasih buat firman yang luar biasa yang telah ditaburkan oleh hamba. Biar Engkau terus memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kiki Jayadi. Dimanapun hamba-Mu berada, perlindungan-Mu yang sempurna turun atas-Mu. Terus hamba-Mu ini jadi berkat buat banyak orang. Hamba-Mu sering bertemu banyak orang Tuhan. Kau perlindungan pagari Tuhan, jagai dia. Biar dia tetap sehat selalu. Dia jadi berkat buat banyak orang dimanapun dia berada. Sebagai ketua BBT Jakarta, Tuhan berkati. Pakai urapan Allah turun atas hamba-Mu. Berkati keluarganya, istri, anak-anaknya, semua keluarga besarnya juga Tuhan berkati. Dan juga gerejanya GB Geraha Pena. Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapak yang Maha. Sungguh besar Engkau. Berkatilah jemaat GB Blessing yang bermasalah atau sedang berada dalam pergumulan. Biar mereka dapat melewati hari-hari dengan kuasa-Mu. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang sedang berbeban berat mereka boleh dilepaskan dan memberi kelegaan baginya Tuhan. Hingga mereka boleh berkata bahwa Allah itu dahsyat. Engkaulah Tuhan kami yang luar biasa. Di tengah-tengah masalah kehidupan kami. Kami tetap berharap dan percaya kepadamu. Kami menyandalkan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada di dalam hidup kami.
Engkaulah bagian kami yang berjalan selalu bersama. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat GB Blessing yang sedang isoman. Tuhan, tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Kau tolong mereka semua Tuhan, sehatkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga akan memberkati bangsa dan negara kami. Engkau akan menolong bangsa kami dapat melewati hari-hari seperti ini Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, jajaran menteri, terlebih bagi Menteri Kesehatan. Tuhan, tolonglah bangsa kami, curahkan belas kasihan-Mu buat bangsa kami, biarkah bangsa ini boleh dapat melewati pandemi COVID ini, bisa hilang di tengah bangsa kami dengan secepat, dengan pembagian vaksin yang lebih baik lagi. Tolong semua berjalan dengan lancar, berkati keamanan bangsa kami, Kau pulihkan ekonomi bangsa kami, percaya Kau akan menolong bangsa kami. Terima kasih. Bila ada damai sejahtera, Shalom-Mu turun di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih. Berkati juga hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, yang melayani Tuhan di dalam desa-desa, kota-kota, maupun di tengah gunung atau daerah-daerah terpencil sekalipun, Engkau yang menolong, mencukupkan kebutuhan mereka di masa pandemi ini. Terima kasih Bapak, Kau sangat baik buat kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Apapun persoalan kami percaya kami akan menang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat-Mu. Tuhan yang memberkati keluarga-Mu, Tuhan yang memberkati suami-Mu, Tuhan memberkati istri-Mu, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, Tuhan yang memberkati pekerjaan-Mu. Apa yang Kau buat, dibuat Tuhan berhasil. Dan Tuhan adalah Allah yang patut dipuji dan disembah. Biarlah berkat Allah turun atas-Mu dan kuasa dari Maha Tinggi turun atas-Mu. Biar Roh Kudus yang selalu menyertai Engkau sejak pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Allah. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita satu sebentar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.